Halo, perkenalkan nama saya Farel Dalabu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang listrik statis dan listrik dinamis serta beberapa soal yang saya akan jawab. Di sini, listrik statis adalah listrik dengan muatan dalam keadaan diam. Dan listrik dinamis adalah listrik dengan muatan dalam keadaan yang selalu bergerak. Dalam kelistrikan kita akan menemukan yaitu proton dan juga elektron, yang dimana proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Proton dan elektron kita bisa sebut saja adalah muatan listrik. Dalam muatan listrik, mereka akan saling berinteraksi, yaitu interaksi muatan. Jika interaksinya seperti ini, jika muatannya sejenis, yaitu contohnya positif dengan positif, yaitu mereka akan saling tolak-menolak karena sama muatan. Jika sebaliknya, kalau berbeda jenis, contohnya muatan proton dan elektron saling bertemu, yaitu mereka saling tarik-menarik. Yang dari interaksi tadi, itu bisa kita sebut dengan gejala kelistrikan statis. Dalam soal listrik statis, kita akan menggunakan rumus ini, yaitu F sama dengan K. K adalah Q1 kali Q2 bagi R kuadrat, yang dimana F adalah gaya kolom, K adalah konstanta yang sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 neutron meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan R adalah jarak antara dua muatan atau meter. Q1 besar muatan listrik benda pertama kolom. Q2 besar muatan listrik benda kedua atau kolom. Setelah kita melihat dari listrik statis, kita akan mengerjakan satu soal tentang listrik statis atau besar gaya kolom, oke? Dan ini soalnya teman-teman, yaitu soalnya berisi seperti ini. Dua buah muatan yang sejenis diletakkan terpisah sejauh 3 meter jika masing-masing muatannya bernilai Q1 sama dengan 2 kolom, Q2 sama dengan 9 kolom, maka hitunglah A besar gaya kolom, B interaksi muatan. Di sini dalam kita mengerjakan soal ini, yang pertama kita harus mengisi dulu diketahui. Yaitu kita tarik jarak dulu. R-nya sama dengan berapa? 3 meter, yaitu R-nya sama dengan 3 meter. Q1-nya sama dengan 2 kolom tadi kita lihat. 2 kolom. Q2 sama dengan 9 kolom. Dan K-nya kita taruh 9 kali 10 pangkat 9 neutron meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya itu besar gaya kolom atau ditanya adalah F. Seperti tadi rumus yang kita ketahui, yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 bagi R kuadrat, yang dimana K adalah 9 kali 10 pangkat 9 sama dengan Q1-nya berapa? Q1-nya 2 kali 9 bagi jaraknya 3, karena di rumusnya dikuadratkan jadi 3 kuadrat. 9 kali 10-nya kita turunkan, 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 9 18 per 3 kuadrat, 3 kali 3 9. Kita turunkan 9 kali 10-nya, 18 bagi 9 itu 2. Kita turunkan 9 kali 10 pangkat 9, 2 neutron. Dimana kita hitung yaitu 2 kita kalikan, karena kita kalikan 9 kali 2 yaitu 18
kalinya kita turunkan, 10-nya kita turunkan, dan pangkatnya kita taruh sini. Maka hasilnya adalah ini. Dari besar kali kolom adalah 18 kali 10 pangkat 9 neutron. Sedangkan untuk yang B, interaksi muatannya. Seperti yang kita ketahui tadi, interaksi muatan jika sejenis, maka dia akan saling tolak-menolak. Jika beda jenis, dia akan tarik-menarik. Karena di soal sini, dua muatan yang sejenis, yaitu artinya B-nya adalah, B-nya itu saling tolak-menolak. Saling tolak-menolak. Ya, inilah tentang listrik statis dan satu contoh soal yaitu tentang ini, dan kita dapat jawabannya ini. Oke, kita lanjut pada listrik dinamis. Ya, kembali di listrik dinamis. Di listrik dinamis saya mengambil rangkaian jembatan Weinstein. Jadi, jembatan Weinstein digunakan untuk menentukan atau mengatur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarnya. Di sini, dalam jembatan Weinstein ada 3 bentuk susunan rangkaian jembatan. Yang pertama, seperti ini, seperti ketupat. Dan yang kedua, seperti ini, persegi 4. Dan yang ketiga itu persegi 4 tapi dibagi 2 seperti ini. Oke, dalam menyelesaikan jembatan Weinstein, ada cara menghitung jembatan Weinstein. Yang pertama seperti ini. Contohnya R1 dan R3, R4, R2, dan di tengah-tengahnya R5. Jadi, jika R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka R5 kita bisa langsung dihilangkan. Contohnya di sini R1 2, R3-nya 2, dan R2-nya 2, R4-nya 2. Maka kita kalikan sama saja hasilnya, jadi kita bisa hilangkan R5-nya. Dan bentuknya seperti ini. Jadi R1 tinggal kita serikan sama R4, yaitu seperti ini. R1 tambah R4 sama dengan, dan R2 tambah R3 kita serikan seperti ini. Jadi, supaya lebih mengerti, kita akan mengerjakan soal tentang jembatan Weinstein, yaitu soalnya seperti ini. Perhatikan gambar susunan hambatan berikut. Jika diketahui V yang mengalir dari ujung kanan adalah 48 volt, kuat arus yang melalui rangkaian tersebut adalah A. 3 ampere, B. 6 ampere, C. 8 ampere, D. 10 ampere, dan E. 12 ampere. Ini gambarnya. Kita akan mengerjakan soal ini. Kita langsung lihat saja dari R1 dan R4, R3. Coba kita kalikan R1 kali R3. Itu dapatnya berapa? R1 kali R3 sama dengan 6 kali 4 sama dengan 6 kali 4 berapa? Yaitu 24. Dan juga di bawah R2 kali R4 sama dengan 4 dan 6 kali 4 juga, yaitu 24. Maka kalau seperti tadi, jika dikali silang hasilnya sama saja, kita bisa hilangkan R5-nya. Maka akan jadi seperti ini.
karena dikali silang hasilnya sama, kita hilangkan R5-nya akan jadi seperti ini. Maka tinggal kita serikan saja antara R1 dan juga R2. Yaitu kita tulis RS, yaitu R seri, sama dengan R1-nya 6 tambah 6 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Dan juga kita serikan di bawah ini RS sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi kita serikan yang ini ya. Ini. Saya tandakan ini. Kita serikan juga ini juga. Dan ini hasilnya, dan ini juga hasilnya. Jika sudah dapat seperti ini, maka kita tinggal memakai rumus, yaitu kali dibagi jumlah, atau X per T sama dengan, yaitu seperti ini. Karena di atas 12, di bawah 8, kita buat saya seperti ini. Kali dibagi jumlah, yaitu 8 kali 12 bagi 8 tambah 12 sama dengan berapa? Kalian tahu 8 kali 12 bagi ini hasilnya 4,8. Nah, dapatnya 4,8 ohm. Yang ditanya itu kuat arus yang mengalir di rangkaian tersebut, yaitu kita tinggal hitung saja, yaitu I sama dengan V kali R totalnya sama dengan V-nya tadi berapa? V-nya tadi itu 48. Tinggal dibagi sama tadi R totalnya berapa tadi dapat, yaitu 4,8. Maka 48 bagi 4,8 itu hasilnya 10 ampere. Jadi di pertanyaan ini jawaban yang betul adalah D. Oke, mantap, bisa memahaminya. Ini ya jawabannya. Oke. Ya, kita masuk pada soal yang kedua, yaitu soal yang seperti ini. Kita langsung hitung saja. Besar hambatan pengganti rangkaian berikut adalah A. 2 kali 12 bagi 20. B. 2 kali 20 per 33 ohm. C. 3 kali 20 per 33. D. 3 kali 13 per 20. 4 kali 12 per 20 ohm. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi rangkaiannya begini, kita coba hitung 4 kali 2 itu 8, 6 kali 3 itu 18. Jadi hasilnya beda ya. Jadi kalau beda, maka kita perlukan dengan rangkaian ini, yaitu rangkaian A dan rangkaian B dan rangkaian C. Yang dimana cara kita mendapatkan untuk mencari rangkaian A dan B dan C ini, yaitu seperti ini. Kita tulis dulu rangkaian A-nya sama dengan rangkaian A yang mengapit, yaitu R1 ini. R1 sama R4. Jadi kita tulis ini R1 kali R4 bagi rangkaian yang terkait di antara segitiga ini, yaitu rangkaian itu R1 tambah R4 tambah R5. Jadi di rangkaian ini saja di persegi ini.
Oke, yaitu sama dengan R1 nya berapa? R1 nya 4, kita kali R4 nya 6, kita bagi R1 nya berapa tadi? R1 nya 4 tambah R2 nya 6 tambah R5 nya 2, maka sama dengan 4 kali. Jadi semua hasilnya itu dapati 2 ohm. Oke, kita lanjut. RA sudah mendapatkan 2 ohm. Kita lanjut RB. RB yang mengikat RB yaitu R1 sama R5. Jadi di atasnya itu kita tulis R1 kali R5 bagi persegi di segi 3 ini, yaitu jadi R1 tambah R4 tambah R5, maka sama dengan R1 nya 4 tadi, kita kali R5 nya 2, kita bagi R1 nya 4, R2 nya 6, R5 nya 2, maka sama dengan 4 kali 2 8, ini ditambah 12, ini kan 12, jadi sama dengan 2, kalau jika diperkecil 2/3 ohm. Oke, untuk nilai RC nya sama lagi kita hitung. RC nya yang mengapit yaitu R4 kali R5, kita bagi sama R1 tambah R4 tambah R5, maka sama dengan R4 tadi itu 6, kita kali dengan R5 itu 2, kita bagi 4 tambah 6 tambah 2 sama dengan 8 6 kali 2 itu 12, jumlahnya 12, jadi 12 bagi 12 1 ohm. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, maka gambarnya akan berubah juga dari hasil ini. Nah, jadi gambarnya akan seperti ini. Jadi kita tinggal serikan saja, karena ini seri, jadi kita serikan seperti ini. Ini saya tindakannya R seri, yaitu sama dengan 3 tambah R3, itu kalau kita hitung sama dengan 11/3 ohm. Jadi juga kita serikan di bawah, 2 tambah 1 itu sama dengan 3 ohm. Tinggal kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal pakai itu X kali jumlah. Kita pakai X kali jumlah atau X sama dengan RP nya sama dengan 3 kali 11/3, itu kita bagi juga 3 atas kali di bawah jumlah, itu 11 kali 3. Jika kita hitung, kita bagi dan kita kali, itu hasilnya 1/13/20. Oke, kalau sudah seperti ini, jadi kita tinggal serikan saja R totalnya antara RA itu R total
sama dengan RA tambah R total, yaitu R totalnya RA-nya 2 tambah R totalnya tadi itu 1 per 13/20. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja, yaitu 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 13/20, yaitu sama dengan 13/20. Inilah jawabannya, yaitu 3 kali 13/20. Itu jawabannya berada di jawaban D, yaitu 3 kali 13/20. Oke, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan shalom.